Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan mata kuliah Bahasa Arab Dasar untuk pertemuan yang keempat. Jika minggu lalu kita membahas tentang isim yang dibagi berdasarkan jumlahnya, ada isim mufrad bermakna tunggal, ada isim musanna bermakna ganda, ada isim jamak bermakna plural, di mana ketika membahas tentang isim jamak itu juga masih dibagi menjadi tiga macam, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan juga jamak juga jamak taksir. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim alam atau ismul alam. Nah, ismul alam ini apa gitu? Ismul alam ini sebenarnya adalah isim yang membahas tentang nama seseorang atau nama benda, nama lokasi dan sejenisnya gitu. Dan isim alam ini termasuk dalam isim yang bersifat definitif atau isim ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena dia diketahui atau dia jelas maknanya gitu, atau diketahui objeknya. Misalnya ketika kita menyebut Indonesia gitu. Indonesia adalah sebuah kata, sebuah isim. Ketika kita menyebut Indonesia kan dia tidak nakiroh, artinya tidak sesuatu yang bersifat abstrak gitu ya. Tetapi kita Indonesia adalah sebuah nama yang diketahui. Contoh lain misalnya Surakarta, atau nama orang Zainab, Ahmad, Muhammad. Nah, ini kan sebuah nama atau sebuah kata yang dapat diketahui maknanya, sehingga ismul alam atau isim alam menjadi isim yang bersifat ma'rifah. Ada beberapa pembagian di dalam isim alam. Isim yang menunjukkan suatu yang diberi nama tadi ya. Ada isim alam itu sendiri yang sebuah kata yang asli gitu ya, yang tidak berubah gitu. Ada isim laqab, sebuah nama julukan, dan ada juga isim kunyah, nama yang diawali dengan abu, ummu, atau ibnu gitu. Nah, sekarang isim alam itu apa? Isim alam dalam kategori ini adalah sebuah kata atau sebuah nama yang aslinya seperti itu atau orisinil gitu ya. Misalnya apa? Misalnya Muhammad, Umar, Khalid, Zainab, Fatimah, Aisyah. Itu kan sebuah nama yang memang aslinya seperti itu atau bersifat orisinil. Nah, sedangkan isim laqab itu julukan. Ya, julukan misalnya bisa saja namanya Muhammad, tetapi dia atau dia disebut atau dinamai dengan julukan. Contoh, Muhammad disebutnya As-Sadiq, Al-Amin, Rasulullah. Nah, ini kan julukan gitu. Al-Faruq, Saifullah gitu. Dan julukan-julukan lainnya. Maka julukan sekalipun juga termasuk dalam kategori isim alam. Nah, yang ketiga adalah isim kunyah. Isim kunyah yang tadi saya katakan diawali dengan kata abu atau ummu atau bahkan ibnu gitu ya. Artinya yang disandarkan pada orang tua atau anak. Misalnya apa? Abul Qasim, berarti ayahnya Qasim. Abu Hafs, ayahnya Hafs. Abu Sulaiman, ayahnya Sulaiman. Kemudian Ummul Mukminin gitu ya, ibunya orang-orang yang beriman gitu. Nah, ini adalah isim kunyah. Artinya ketika kita menemukan kata seperti ini yang diawali dengan abu atau ummu atau ibnu, maka dia termasuk dalam kategori isim kunyah. Berikutnya, jika isim itu dibagi, isim alam ya, jika isim alam itu dibagi berdasarkan penggunaannya, maka dapat kita ketahui ada dua macam pembagian. Yang pertama adalah isim alam yang murtajil, yang kedua adalah mangkul. Murtajil ini apa? Murtajil ini adalah sebuah isim alam yang hanya bermakna sebagai isim gitu, atau hanya dimaknai sebagai nama, tidak memiliki makna lain atau
bermakna ganda. Misalnya apa? Yusuf. Maka kalau kita menemukan kata Yusuf, maka Yusuf berarti ya Yusuf itu sendiri atau nama orang Yusuf itu gitu. Begitu juga dengan Muhammad gitu. Atau misalnya Zainab gitu. Itu maknanya adalah ya nama orang tersebut, tidak bermakna ganda gitu. Tidak bisa dimaknai lainnya. Sedangkan manqul itu adalah sebuah isim alam yang digunakan juga untuk makna lain gitu, atau dia bermakna ganda. Misalnya ada orang yang bernama Mahmud. Ini sebuah isim ya. Nah, Mahmud ini bisa dimengerti sebagai nama orang tersebut, nama orang, juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang terpuji. Dalam bahasa Arab, Mahmud itu artinya adalah sesuatu yang terpuji gitu. Hasan ini bisa bermakna nama orang yang bernama Hasan, juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang baik ini, Hasan gitu ya, dalam yang kita rangkai dalam sebuah kalimat gitu. Begitu pula dengan kata Taufik, bisa dimaknai sebagai nama orang, juga bisa digunakan untuk kata lain yang kita gunakan dalam sebuah kalimat, Taufik gitu. Nah, jadi ini pembagian isim alam berdasarkan penggunaannya. Ada murtajil yang bermakna satu atau tunggal, ya hanya untuk nama itu saja. Ada juga yang bermakna mangkul, yang selain dimaknai sebagai nama tersebut, juga dimaknai sebagai sifat atau kata lain yang bisa digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, yang terakhir pembagian dari isim alam adalah isim yang tidak bisa ditanwinkan. Sebuah isim yang tidak bisa ditanwinkan. Nah, apa saja maksudnya ditanwinkan itu apa? Yang tidak bisa akhir katanya itu adalah an-in-un, ya, tidak bisa di-an-in-unkan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah isim yang diakhiri dengan atau ha, ya, bacaannya itu ha gitu ya, tak marbutoh gitu. Misalnya apa? Makkah, Fatimah, Muawiyah, ini kan diakhiri dengan tak marbutoh atau dibacanya ha gitu ya. Makkah, Fatimah, Muawiyah. Nah, maka ini tidak bisa di-an-in-unkan. Misalnya Makkatun, Fatimatun, Muawiyatun, tidak. Tetapi secara bahasa penggunaan yang tepat adalah Makkatu, Fatimatu, Muawiyatu ketika dia menjadi marfu atau dalam posisi marfu. Tetapi ketika dia dalam posisi mansub misalnya menjadi Makkata, Fatimata, Muawiyata, Ra'aitu Fatimata, ya, Ra'aitu Muawiyata. Tidak bisa menjadi Fatimatan atau Muawiyatan gitu ya. Nah, dan seterusnya. Yang kedua adalah semua isim alam yang muannas atau yang feminin. Misalnya apa? Misalnya Zainab, ya. Misalnya Zainab ini adalah nama seorang perempuan. Walaupun dia bersifat feminin, tetapi tidak selalu diakhiri dengan tak marbutoh gitu ya. Maka semua isim alam yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, tetapi dia feminin, maka tidak bisa, atau secara bahasa itu tidak dapat ditanwinkan, tidak dapat di-an-in-unkan gitu. Misalnya Zainabu dalam posisi marfu ya Zainabu gitu. Dhahabat Zainabu, ya, dhahabat Zainabu. Zainab telah pergi gitu ya. Zainabu, tidak Zainabun. Atau dalam posisi mansub misalnya ra'aitu Zainaba, ya, tidak Zainaban. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah isim yang merupakan kata serapan atau berasal dari bahasa asing, ya, yang berasal dari bahasa asing. Misalnya apa? Fir'aun, Qorun. Ini bukan kata atau isim yang asli dari mana? Asli dari bahasa Arab gitu ya. Atau misalnya dalam bahasa Indonesia ada Bambang gitu ya.
dan semacamnya. Nah, ini kan tidak sebuah kata atau sebuah isim yang berasal dari bahasa asing, bukan bahasa Arab, maka tidak bisa di-an-in-unkan, tidak bisa ditanwinkan menjadi Fir'aunu, Qarunu, Fir'auna, Qaruna, dan seterusnya. Oke, yang keempat adalah sebuah isim yang menggunakan pola atau bentuk atau wazan fi'il, ya, yang menggunakan pola atau bentuk fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja, ya. Apa itu? Misalnya Yazid, Ahmad, ini kan kata kerja, ya, atau yang juga dimaknai sebagai kata kerja. Seseorang yang bernama Yazid itu kan selain maknanya adalah nama Yazid itu sendiri, juga maknanya adalah menambah. Dalam bahasa Arab, ya, Yazid itu menambah. Nah, menambah ini kan kata kerja gitu, sehingga dia tidak, atau lebih tepatnya fi'lul mudhari, ya, sehingga dia tidak tepat kalau di-an-in-unkan. Ahmadu, Ahmad ini selain dia bermakna nama orang, juga dia bisa dimaknai sebagai kata kerja. Ahmadu yang artinya saya memuji, atau tergolong fi'lul mudhari, ya, fi'lul mudhari, maka tidak bisa ditanwinkan, ya, tidak bisa menjadi Ahmadun atau Ahmadan gitu, ya. Nah, tetapi cukup dengan Ahmadu, Yazidu, Ahmadu. Nah, ini yang keempat. Yang kelima apa? Isim yang menggunakan wazan fu'ila. Nah, kalau tadi adalah pola atau bentuknya itu kata kerja, kalau ini yang menggunakan wazan fu'ila. Wazan itu apa? Yang ininya, pola begininya nih, fu'ila. Apa nama yang wazannya seperti ini? Polanya seperti ini tuh apa? Misalnya Umaru, ya. Umaro, Zuhalu, Zuhala. Nah, jadi polanya atau wazannya itu menggunakan fu'ila. Umar, Zuhal. Nah, fu'ila fu'al. Nah, Umar, Zuhal. Nah, maka ini tidak bisa ditanwinkan menjadi Umarun atau Zuhalun, tidak bisa. Tapi cukup dengan Zuhalu, Umaru. Oke. Nah, yang terakhir adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif dan nun. Misalnya apa? Utsman, Sulaimanu. Ini kan diakhiri dengan an. Nah, sebuah nama yang diakhiri dengan Utsman, Sulaiman gitu, maka tidak dapat ditanwinkan, tidak dapat menjadi dzahaba Utsmanun, tidak bisa. Ya, cukup dzahaba Utsmanu, dzahaba Sulaimanu, ya, atau ra'aitu Utsmana, ra'aitu Sulaimana, ya, tidak bisa menjadi an atau in atau un. Saya kira itu untuk materi kita hari ini seputar Ismul Alam. Ada pembagian Ismul Alam berdasarkan macamnya, ada pembagiannya berdasarkan penggunaannya, juga ada pembagian Ismul Alam berdasarkan isim yang tidak dapat ditanwinkan tadi menjadi 6 macam. Oke, saya akhiri cukup sekian, dan untuk berikutnya kita sambung dengan kuis yang akan saya bagikan di WhatsApp group. Tanya jawab juga kita berlangsungkan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.